Selamat datang dan kembali lagi di Superkasa Channel. Pada 2017, Persebaya Surabaya menjadi sorotan publik ketika diketahui menawarkan kontrak senilai 5 miliar rupiah kepada Andik Firmansyah untuk 3 musim. Tawaran tersebut diungkapkan dalam sebuah surat terbuka yang disampaikan oleh Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik negosiasi antara klub dan pemain? Dalam konferensi pers di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Azrul Ananda menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut sebenarnya telah tercapai sebelumnya, namun terkendala oleh kontrak yang masih berlaku di klub Malaysia Selangor FA serta cedera yang dialami oleh Andik. Meskipun demikian, Persebaya Surabaya tetap berupaya untuk bernegosiasi ulang dengan pemain tersebut. Kalau saya tidak membalas angka, ya saya membalas. Pesannya saya balas, kata Azrul Ananda kala itu dilansir dari Jawa Post Koran edisi tanggal 24 Januari tahun 2018. Kalau ketemu, kami bisa bicarakan secara privat, ujarnya. Perlu dicatat bahwa Andik bukanlah sosok yang asing dalam dunia sepak bola Indonesia. Kariernya yang cemerlang telah menjadikannya sebagai salah satu pemain yang paling dihormati dan diidolakan. Namun, saat itu, masa depannya tampaknya terkatung-katung akibat berbagai faktor, termasuk cedera dan kontrak yang belum selesai. Ini bukan melulu soal angka. Kami Persebaya dan Andik pernah sepakat 5 miliar rupiah untuk 3 musim saat Mas Andik masih cedera. Silakan tanya ke Mas Chandra Wahyudi, Direktur Tim Persebaya di Liga 2 2017 terang penghobi balap sepeda itu. Ketika itu, kedua pihak sudah bersepakat, hanya terbentur kontrak Andik yang tersisa di klub Malaysia Selangor FA. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut sedang menjalani perawatan cedera. Ketika negosiasi ulang, kami bisa memahami kok, jelas Azrul Ananda. Azrul Ananda menegaskan bahwa negosiasi dengan Andik bukanlah semata-mata tentang nilai kontrak. Sebelumnya, Persebaya Surabaya bahkan telah sepakat untuk membayar Andik sebesar 5 miliar rupiah untuk 3 musim saat pemain tersebut masih dalam masa pemulihan cedera. Namun, kesepakatan tersebut terbentur oleh kontrak yang masih berlaku di klub Malaysia Selangor FA, di mana Andik saat itu bermain. Tentu saja, Andik sendiri juga memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih klub yang akan dibelanya. Meskipun sudah dikenal sebagai pemain yang setia kepada klub tanah air, Andik harus mempertimbangkan slot pemain asing yang sudah penuh di beberapa klub Asia Tenggara. Hal ini tentu menjadi dilema bagi pemain berbakat tersebut. Ketika ditanya mengenai angka yang diminta oleh Andik, Azrul Ananda tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut. Namun, dia menegaskan komunikasi antara pihak klub dan pemain sudah terjalin, meskipun secara tidak langsung. Sementara itu, Andik sendiri lebih memilih untuk menenangkan diri sejenak sebelum mengambil keputusan mengenai klub mana yang akan dipilihnya untuk musim selanjutnya. Kondisi pasar transfer yang sulit membuatnya harus mempertimbangkan dengan matang setiap langkah yang akan diambil. Dalam suasana yang dinamis seperti itu, Andik juga enggan untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait konferensi pers yang diadakan oleh Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Dia merasa bahwa membalas komentar tersebut tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Percuma kalau saya balas, tidak akan ada habis-habisnya, ucap Andik kala itu. Melalui kisah Andik Firmansyah ini, kita dapat melihat bagaimana dinamika dalam dunia sepak bola tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam ruang-ruang negosiasi antara klub dan pemain. Meskipun pada akhirnya tawaran senilai 5 miliar rupiah untuk 3 musim itu tidak terwujud, namun kisah ini tetap menjadi bagian dari perjalanan karir seorang Andik yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Bagaimana menurut Sobat Super semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.